Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Elvandaria Fielita sama teman aku namanya Elsa Apriliani mau ngejelasin tentang ilmu Renaissance dan filsafat di bukunya B.R. Hargenhan, chapter 5. Yang pertama itu ada British Empiricism. Apa sih empirisme itu? Jadi, empirisme adalah epistemologi yang menegaskan bahwa bukti akal merupakan data primer dari semua pengetahuan. Pengetahuan itu tidak bisa ada kecuali bukti pertama kali berkumpul. Dan itu semua harus intelektual. Nah, selanjutnya itu proses harus menggunakan bukti ini. Dan hanya bukti ini yang ada dalam pembingkaian proposisi yang valid tentang dunia nyata. Nah, filsafat-filsafat yang bakal aku jelasin kali ini itu ada Thomas Hobbes, lalu John Locke, yang ketiga itu ada George Berkeley, yang keempat itu ada David Hume, yang kelima David Hartley, dan yang terakhir itu James Mill. Yang pertama itu ada Thomas Hobbes ya, aku mau ngejelasin. Nah, Thomas Hobbes itu disebut sebagai pendiri empirisme di Inggris. Hobbes dididik di Oxford dan berteman dengan Galileo dan Descartes. Hobbes ini lahir di Malmesbury, Wiltshire, Inggris. Maaf kalau salah penyebutan ya. Nah, pada usia 84 tahun, dia menulis autobiografinya. Lalu pada usia 86, dia menerbitkan terjemahan The Iliad dan The Odyssey hanya untuk melakukan sesuatu. Nah, sebelum kematiannya itu, dia menghibur diri dengan meminta teman-temannya menyiapkan prasasti untuknya. Nah, Hobbes juga seorang materialis, karena yang ada hanyalah materi dan gerak. Hobbes menganggap tidak masuk akal untuk mengendalikan pikiran non-materi seperti yang telah dilakukan Descartes. Semua yang disebut fenomena mental dapat dijelaskan oleh pengalaman indera yang dihasilkan ketika gerakan benda-benda luar merangsang reseptor indera sehingga menyebabkan gerakan internal. Nah, kompleks Stokes proses menurut beliau adalah jadi Hobbes ini adalah seorang empiris karena dia percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Dan dia adalah seorang hedonis karena dia percaya bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh pencarian kesenangan dan penghindaran rasa sakit. Minat utama Hobbes adalah politik. Dia sangat yakin bahwa bentuk pemerintahan terbaik adalah monarki absolut. Dia percaya bahwa manusia pada dasarnya agresif, egois, dan tamak. Oleh karena itu, demokrasi berbahaya karena terlalu banyak pemberian ruang gerak pada kecenderungan alamiah yang negatif ini. Menurut Hobbes juga, ketakutan akan kematian itulah yang memotivasi manusia untuk menciptakan tatanan sosial. Dengan kata lain, peradaban diciptakan sebagai masalah pertahanan diri. Masing-masing dari kita harus dicegah melakukan kejahatan terhadap yang lain. Selanjutnya ada John Locke. Beliau lahir di Warrington, Somerset, England. Publikasi pertamanya adalah puisi yang ia tulis ketika dia masih sarjana sebagai penghargaan untuk Oliver Cromwell. Meskipun Hobbes jelas seorang empiris, Locke lah yang membentuk sebagian besar empirisme Inggris berikutnya. Misalnya, sebagian besar empiris Inggris mengikuti Locke dalam menerima dualisme mind-body, artinya mereka menolak monisme fisik Hobbes. Locke dengan senang hati mengatakan bahwa entah bagaimana rangsangan sensorik menimbulkan ide. Lalu penentangan terhadap ide bawaan. Locke mengamati bahwa jika pikiran mengandung gagasan bawaan seperti itu, maka semua manusia harus memiliki gagasan yang sama. Dan jelas tidak. Manusia, katanya, tidak dilahirkan dengan bawaan apapun gagasan, apakah itu moral, teologis, logis, atau matematis. Sensasi dan refleksi menurut Locke. Locke sering dikatakan telah mengendalikan pikiran pasif yang hanya menerima dan menyimpan ide yang disebabkan oleh rangsangan sensorik. Namun ini benar, hanya untuk sensasi. Begitu ide-ide yang dihadirkan oleh sensasi berada di dalam pikiran. Mereka dapat secara aktif diubah menjadi variasi ide-ide lain yang hampir tak ada habisnya oleh operasi mental yang terlibat dalam refleksi. Lalu yang paling terkenal dari Locke adalah gagasannya yang pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Beliau berpengaruh secara politik. Lalu Locke menantang hak ilahi raja dan mengusulkan pemerintahan
dan untuk rakyat. Tulisan politiknya tentang kebebasan dan kontrak sosial dibaca dengan antusias, dan gagasannya berpengaruh dalam penyusunan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada George Berkeley. Yang pertama itu dia setuju dengan Locke bahwa pengetahuan manusia hanya didasarkan pada ide. Dalam diskusinya tentang kualitas primer dan sekunder, Berkeley mengacu pada yang pertama sebagai atribut yang seharusnya dari benda-benda fisik dan yang terakhir sebagai gagasan atau persepsi. Setelah membuat perbedaan ini, dia kemudian menolak keberadaan kualitas-kualitas primer. Baginya, hanya kualitas sekunder atau persepsi yang ada. Ini tentu saja mengikuti dari pendapatnya bahwa menjadi harus dirasakan. Berkeley berpendapat bahwa materialisme dapat ditolak karena tidak ada dunia fisik. Selanjutnya itu ada David Hume. Hume sangat terkesan dengan pencapaian ilmu pengetahuan Newton, dan dia ingin melakukan untuk filsafat moral apa yang telah dilakukan Newton untuk filsafat alam. Maka tujuan Hume adalah menggabungkan filsafat empiris para pendahulunya dengan prinsip-prinsip ilmu Newton dan dalam prosesnya menciptakan ilmu tentang sifat manusia. Hume percaya bahwa isi pikiran hanya berasal dari pengalaman. Juga seperti para pendahulunya, dia percaya bahwa pengalaman atau persepsi dapat dirangsang oleh peristiwa internal atau eksternal. Selanjutnya ada David Hartley. Hartley percaya bahwa kesan indera menghasilkan getaran di saraf yang bergerak ke otak dan menyebabkan getaran serupa di substansi medular otak. Getaran otak yang disebabkan oleh impresi indera menimbulkan sensasi. Setelah kesan indera berhenti, ada getaran kecil di otak yang disebut Hartley vibration. Ini adalah getaran yang sesuai dengan ide. Ide kemudian adalah salinan sensasi yang lebih lemah. Getaran seperti getaran otak yang terkait dengan sensasi dalam segala hal kecuali getarannya lebih lemah. Hartley percaya bahwa semua ide kompleks terbentuk secara otomatis melalui proses asosiasi. Bagi Hartley, sama sekali tidak ada proses pikiran aktif yang terlibat. Namun, bagi Hartley, semua ide, betapapun kompleksnya, dibuat dari sensasi. Lebih jauh, asosiasi adalah satu-satunya proses yang bertanggung jawab untuk mengubah ide sederhana menjadi ide yang kompleks. Yang terakhir, ada James Mill. Analysis of Association. Mill percaya bahwa dua faktor menyebabkan variasi dalam kekuatan asosiasi, kejelasan dan frekuensinya. Artinya, sensasi atau ide yang lebih hidup membentuk asosiasi yang lebih kuat daripada yang kurang jelas, dan sensasi dan ide yang lebih sering berpapasan membentuk asosiasi yang lebih kuat daripada yang jarang dipasangkan. Sejauh menyangkut kejelasan, Mill menyatakan bahwa, yang pertama, sensasi lebih hidup daripada ide, dan oleh karena itu, asosiasi antara sensasi lebih kuat daripada di antara ide. Yang kedua, sensasi dan ide yang terkait dengan kesenangan atau rasa sakit lebih jelas dan karena itu membentuk asosiasi yang lebih kuat daripada sensasi dan ide yang tidak terkait dengan kesenangan atau rasa sakit. Dan yang ketiga itu, ide-ide terbaru lebih jelas dan karena itu membentuk asosiasi yang lebih kuat daripada ide-ide yang lebih jauh. Sekian. Dilanjutkan oleh Elsa Briliani. Sensasionalisme Perancis. Perancis dan Inggris menjelaskan pikiran sebagai semua para filsuf Perancis dan Inggris mempertimbangkan bab ini memiliki tujuan yang sama. Kami merujuk kepada para filsuf Perancis sebagai sensasionalis karena beberapa dari mereka dengan sengaja menekankan pentingnya sensasi dalam menjelaskan semua pengalaman sadar dan label menyediakan cara yang nyaman untuk membedakan antara Inggris dan Prancis. Tokoh-tokohnya ada 4. Yang pertama ada Julien de la Mettrie, yang kedua Etienne Bonnot de Condillac, yang ketiga ada Claude Adrien Helvetius, yang keempat ada Auguste Comte. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Julien de la Mettrie. Setelah menerima gelar kedokterannya, La Mettrie segera membedakan dirinya dalam bidang medis komunitas dengan menulis artikel tentang topik seperti penyakit kelamin, vertigo, dan cacar. La Mettrie mengalami kekerasan demam saat menyembuhkan. Dia mulai merenungkan hubungan antara pikiran dan tubuh. Setelah sembuh dari penyakitnya, tulis Soul
yang menekankan bahwa pikiran jauh lebih terkait erat dengan tubuh daripada yang diasumsikan Descartes. Dan selanjutnya ada Etienne Bonnot de Condillac. Menurut Condillac, jadi kesenangan dan penderitaan itu akan selalu menentukan tindakan. Patung, Fakultas Condillac 1754 sampai 1930, halaman 14. Diri ego atau kepribadian patung terdiri dari itu sensasi, ingatannya, dan kemampuan mental lainnya. Dengan ingatannya, ia mampu menginginkan sensasi selain yang dimilikinya sekarang atau dengan mengingat sensasi lain. Jelas Condillac tidak sedang menulis tentang patung tetapi membahas bagaimana kemampuan mental manusia. Dan yang ketiga ada Claude Adrien Helvetius. Karena Helvetius juga adalah seorang hedonis, pendidikan secara umum dapat dipandang sebagai manipulasi pengalaman yang menyenangkan dan menyakitkan. Hari ini kita mungkin menyatakan ini sebagai penguat yang diinginkan pikiran dan perilaku dan mengabaikan atau menghukum pikiran dan perilaku yang tidak diinginkan. Di dalam masuk akal, posisi Helvetius memiliki banyak kesamaan dengan behavioris modern. Dan yang terakhir ada Auguste Comte. Comte adalah seorang reformis sosial dan tertarik dalam sains hanya sebagai sarana untuk meningkatkan masyarakat. Pengetahuan, apakah ilmiah atau tidak penting kecuali memiliki nilai praktis. Comte menulis, saya sangat membenci pekerjaan ilmiah yang kegunaannya langsung atau jauh. Saya tidak melihat Esper 1964 halaman 213. Menurut Comte, ilmu pengetahuan harus berupaya untuk menemukan hubungan yang sah di antara fenomena fisik. Penjelasan tentang positivisme MT. Menurut Comte, file satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah apa yang kita dapat amati secara publik, yaitu merasakan pengalaman yang bisa dibagikan dengan individu lain. Data sains dapat diamati secara publik dan oleh karena itu dapat dipercaya. Misalnya, hukum ilmiah adalah pernyataan menjadi bagian penting dari positivis tradisi. Esper 1964 halaman 212 sampai 213. Jenis positivisme kedua. Marx 1834 sampai 1916. Marx seperti Comte bersikeras bahwa sains hanya berkonsentrasi pada apa yang bisa jadi diketahui dengan pasti. Baik Comte maupun Marx memungkinkan spekulasi metafisik dalam pandangan mereka tentang